Dewan Hakim tak terhormat. Dewan Hakim yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat. Perkenankan saya meralat ucapan jasa. Nama saya Sumba. Menjadi budak, buruh dari lama sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjadi kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya. Saya lipat lidah saya agar saya tidak bicara. Karena bicara berarti bencana bagi perut saya, bagi perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan-majikan. Jadi tolong, Dewan Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya, jadi dipotong. Kalau saya waktunya saya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sejak saya tak pernah berani menggunakan wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya lahir. Pak Kasim, guru madrasah saya kata orang. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh ante-ante PKI dihukum. Hei, bapaknya si Sumara itu kan PKI. Iya toh. Iya. Dulu itu bapaknya si Sumara itu diciduk sama tentara. Makanya jangan dekat-dekat sama si Sumara. Nanti bisa-bisa kena ciduk. Kena tentara. Ih, modal. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simba. Seharusnya Bapak itu gak usah ada sekelapa. Gak usah lah dari kusir Ando. Gak usah lah yang gula dari Wasto. Lihat akibatnya. Bapak saya jadi ikut-ikutan diciduk setelah ada masalah di sana. Pak Hakim, kalau memang bapak saya bersalah, lantas apa iya saya, Simbah dan Simbo harus menanggung dosa itu selamanya? Dikucilkan, dirampas harta kami, dan selalu terdepan di negeri sendiri. Suatu hari saya bekerja dengan juragan beras
Dia bernama Hujurwat. Dari bekerja oleh juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya sangat cinta kepadanya. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemu. Manakala saya yang tahu, yang ternyata Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya saya ingin melambung tinggi sekali. Tapi kemudian daripada itu, kembali terjebak, terjatuh dalam jurang yang sangat curam. Saya tak bisa teruskan hubungan ini dengan Mas Edi. Saya tak bisa menikah dengan Mas Edi. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai tentara, haram dan hanya hukumnya memiliki istri seperti saya. Rasanya saya ingin lagi. Saya ingin lari di mana bayangan bapak saya tidak menguji lagi hidup saya. Akhirnya, melalui perantara seorang calon, saya mendaftarkan diri sebagai TKW. Segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya demokraan, penangkap, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan segala tetek lainnya. Dan akhirnya, saya yang begitu panjang sekali ceritanya, jadilah saya Sumara binti Sulima, seorang TKW dengan pendidikan yang tertinggi, jadi budak di negeri orang. Posisi setengah diferensial dari dinas cuci, akhirnya tidak ditolong di dekat maju. Di kota yang monokoti dan irama iPad. Terus itu dia menjadi omelan para majikan-majikan. Kemana? Mana cerita Pak Kasiri tentang pribadi bangsa Indonesia yang lebih luhur, tentang ramah tamah yang lebih royal, kekeluargaan. Kemana? Yang ternyata segalanya hanya bisa dibeli pakai uang. Segalanya hanya bisa dibeli pakai uang. Paham? Saya pikir dengan saya menjadi seorang TKW, hidup saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulang yang menjadi buku yang sangat indah. Tapi nyatanya Pak Haki. Semua hendak saja ngandap. Di balik cuma-cuma majikan saya itu, di balik tanda-tanda hitam majikan saya itu, saya disiksa Pak Haki. Saya disiksa. Jadi saya tetap bilang saya diperkosa Pak Haki. Saya diperkosa. Tapi Pak Haki, saya harus berani menggunakan kepala dan meludahi orang-orang yang telah merendahkan saya. Saya ambil pisau dan saya henduskan mama pisau itu ke dalam hati. Pak Haki, majikan itu saya bunuh. Dewan Hakim yang berhak
Saya Subang. Saya siap. Mak.